hanya bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Alam-alam pada rumah kita tanpa nyali, tanpa melatih. Ada bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Ya, jadi program Rumah Tidak Layak Huni ini program dari bantuan pemerintah provinsi. Harapannya sih semakin banyak nih program-program dari provinsi masuk ke Kutai Timur, sehingga penerima manfaatnya lebih banyak untuk mengurangi rumah yang tidak layak huni. Harapannya seperti itu. Kalau dari abang sendiri, program ke depan seperti apa nih untuk layak Ya. huni? Untuk dari saya, kemungkinan akan terus mengawal program Rumah Tidak Layak Huni ini sehingga terus bertambah untuk masuk di Kutai Timur. Sehingga ya itu tadi, masyarakat lebih banyak yang rumahnya dibantu oleh pemerintah. Fokus ke dapilnya abang nih, seperti apa bang? Untuk ke dapil saya tentunya pasti, karena di daerah saya kan daerah-daerah pertanian, perkebunan, otomatis masih banyak teman-teman atau masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Harapan sih di wilayah dapil 2 itu lebih banyak yang menerima bantuannya. Khusus di sana ya Bang ya? Ya, bukan khusus tapi mudahan lebih banyak. Luar biasanya lagi nih Bang ya, baru saja dilantik langsung bekerja ini ya. Alhamdulillah, dari teman-teman rekan-rekan yang kompak bersama untuk pekerjaan seperti ini. Oke. Penerima bantuan sendiri apa pesan untuk penerima bantuan sendiri? Ya, untuk penerima bantuan, semoga program ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga untuk bisa membuat rumahnya lebih cantik. Bang, izin Bang, itu kan tadi bantuan dari provinsi. Okay. Nah, untuk dari aspirasi dari Bapak sendiri untuk kemudian pengadaan penyaluran untuk rumah yang tidak huni ini seperti apa untuk di anggaran selanjutnya? Untuk saat ini dari pemerintah kabupaten belum ada. Iya. Nah, nanti kita coba tanyakan ke pemerintah apa bisa program seperti itu diadakan di kabupaten. Iya. Karena yang saat ini yang ada kan cuma dari pusat sama provinsi. Oke. Untuk kabupaten belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Belum. Tapi kemarin ada, siapa kalau nggak salah si anggota DPR yang PAW kemarin, Bang siapa itu ya? Yang dapil 2 juga itu sempat mengawal kegiatan itu. Oh, itu program dari pusat, dari Bang Irwan. Oh, dari Bang Irwan. Ya, yang BSPS itu. Oke. Nah, terus kalaupun misalkan untuk dana pribadi boleh nggak disalurkannya seperti Oh, boleh. Pokir Boleh maksudnya, boleh. pokir ya. Boleh. Oke, bukan pokir, dana pribadi. Dana pribadi. Iya, karena Anggap kemarin sedekah. dana pribadi ya. Nah, terus ini Bang, ini kan kemarin sempat ada banjir kan, pasti akan berdampak ke rumah-rumah yang kemudian warga kan. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan daripada anggota DPRD sendiri untuk itu? Nah, Ya. Harapannya sih kami sebagai anggota DPR bisa membantu masyarakat yang terkena dampak banjir, terus membantu mereka mengurangi daerah-daerah yang dampak banjir itu dengan infrastruktur yang terbaru nantinya.
Makasih ya. Siap. Oke, terima kasih. Kalau jumlah tahun ini 150 unit. Oke. 50 unit Pak. Pak izin foto Pak. Pak izin Pak, boleh dikasih bocoran itu per unit berapa sih anggarannya Pak? Nah, kalau kita itu dari pergub yang sudah ada itu per unitnya 25 juta. Tapi kita tidak berbicara masalah jumlah, tapi perbaikan kerusakan. Jadi kerusakan yang memang masing-masing rumah berbeda itu yang kita tangani. Tapi tetap budgetnya segitu, acuannya 25 juta Pak. Budgetnya memang segitu. Itu sudah ada landasan hukumnya. Kita melaksanakan. Pak, selain di 2 kecamatan ini Pak, di kecamatan mana lagi nih Pak? Di Kutai Timur. Untuk sementara Ini perdana Pak? ya. Tapi kita besok di mana? Di CW. Ya, Jakarta Selatan. DPU Jakarta Selatan juga Pak ya. 150 Pak ya tahun ini Pak. Tahun ini untuk Kabupaten Tim. Jadi Untuk di wilayah kecamatan tersebar. Kan di sini Sangatta Utara, Oke. ada sekian unit, Sangatta Selatan ada sekian unit, dan Singagewe ada sekian unit. Ada datanya di surat yang kita kirim ke Perkim. Datanya sudah lengkap semua, namanya BNBA-nya sudah lengkap. Terkait juga masalah titik koordinatnya sudah kita tentukan. Itu sudah lengkap semua Pak. tahu nggak Pak itu kalau pergubnya itu nomor berapa Pak? Pergub nomor 33 tahun 2022. Jelas. Berarti sudah terrealisasi ini baru perdana ini Pak ya? Di tahun 22 sudah kita Sudah laksanakan. laksanakan. Ya. Tapi penanganan ini sudah dari 2019 semenjak Gubernur Saisran menjabat gubernur, itu prioritas beliau. Dikeluarkanlah pergub terkait masalah perbaikan rumah tidak layak huni. Tapi bahasanya BSPKLS, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Itu judul pergubnya. Berarti sejak 2019 sudah ada berapa Pak di Kutai Timur Pak? Kalau di Kota Timur kita belum ada. Oh belum ada, ini perdana ya? Ya. Kalau Perdananya di Kalimantan 2022. Timur Pak? Di 2022 Maluku Timur. Berapa itu Pak? Itu di Kutim ada 100. Ini ada penambahan ya berarti? Bah, tiap tahun kita ada penambahan. Penambahannya 50. Jadi ada kemungkinan tahun depan masih ada. Untuk persyaratan Pak bisa dipertegas kembali Pak. Ya. Untuk persyaratan agar dapat mendapatkan manfaat dari bedah rumah ini Pak. Persyaratan. Ya, kalau persyaratan kriteria jelas. Yang utama adalah legalitas rumah si pemilik. Ya, itu bukan rumah sewaan, rumah kos-kosan atau rumah kontrakan. Tapi si pemilik itu jelas. Bukan rumah warisan juga. Jelas masyarakat berpenghasilan rendah, ber-KTP dan sudah berkeluarga. Dan belum pernah menerima bantuan yang serupa, baik itu dari Kutim, provinsi ataupun dari APBN. Karena di Kutim ini banyak menerima bantuan APBN, BSPS judulnya. Kami saja berapa kali sudah mengalami perubahan nama terkait masalah BPS. Jadi mungkin tahun ini akan kita pertegas lagi. Jadi sama, kriterianya sama, tidak berubah. Di dalam pergub juga sudah kita sampaikan. Pak izin Pak, itu 25 juta itu berbentuk uang, cash atau berbentuk barang? Kalau bukan berbentuk uang, upah dan material. Iya berbentuk. Ya. Jadi kalau upah itu diserahkan kepada si penerima bantuan yang mengerjakan. Oke. Kalau Tapi material yang penyedia? Penyedia. Terpasang. Makanya kita ini adalah material terpasang. Bukan mengedrop material sudah ditinggal. Tapi material yang kita pasang. Jadi seperti itu. Dalam pergub sudah bisa. Kalau tukangnya itu rekomendasi daripada Kaltim sendiri atau memang dari pemilik rumah? Seharusnya tukang itu yang sudah bersertifikat. Pak, ada 25 juta itu tukang berapa sih Pak? Kalau upahnya Pak itu 50% dari bangunan. Ada berapa nih kuota Pak? Kalau Upah. kita biasanya sekitar 2 juta. Oh 2 juta Ya. untuk upah, sisanya itu material ya? Material, ya. Tapi di dalam material itu kan ada upah bongkar, ada upah ongkir, Pasang. ya, Oh, upah itu. pasang, gitu. Oke. Nah itu, jadi bukan nilai di sini saya bayangkan nih 20 juta itu semua material. Oh, oke. Jadi dari 25 juta itu ongkirnya? Iya, ada sudah masuk ke situ include-nya. Cuma 2 juta upah Pak ya? Ya, 2 juta. Rata-rata biasanya di harga 2 juta sampai 2,5. Oke. Tergantung dari si penyediaannya untuk kemampuannya. Baik.
Pak ini kan Bapak kan cuma monoton ke kecamatan ini aja nih. Kan ada 18 kecamatan Pak di Kutim Pak. Apakah kenapa tidak merembet ke sana itu? Jadi begini, yang pertama, apakah ada keaktifan dari Perkim setempat untuk melaporkan bahwa ada wilayah lain yang perlu bantuan? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita selalu tumpang tindih dengan kegiatan Perkim sendiri. Perkim yang kabupaten ya, yang provinsi. Karena apa? Kadang kita tidak ke wilayah lain, kecamatan lain, mereka yang ke situ. Begitu juga BSPS. BSPS-nya BBN. Kadang kami ke situ, ternyata kami sudah dilampaui sama BSPS. Akhirnya kami minggir ke lain. Yang utama adalah bantuan ini kita rekomendasinya dari Kabupaten Kutim sendiri. Dari mana dia fokusnya? Apa fokusnya? Apakah di wilayah tersebut? Itu. Kami tidak bisa menentukan harus di sini, harus di sini, tidak. Karena yang punya wilayah kan bukan kami. Provinsi. Kami hanya membantu untuk memperbaiki rumah RTLH. Ya. Kalau kewenangannya tetap kita serahkan ke Perkim Kabupaten. Ya. Jadi apakah nanti kabupaten kita menentukan wilayah di sini misalnya Sangatta Utara, ya sudah kami fokusnya dari situ. Nanti tahun depan kita minta alihkan lagi Pak, kalau di situ sudah selesai, tolong alihkan tempat lain. Jadi biar merata. Jadi fokusnya di situ. Oke, sip. Dengan Bapak siapa mungkin biar lebih lengkapnya? Nama lengkap dan selaku apa Pak? Saya Fahrudin Lutfi, selaku PPKOM, pejabat pembuat komitmen. Dari provinsi langsung Provinsi, ya? Perkim provinsi. Perkim provinsi. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama.